Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu program untuk data entry. Sebelumnya saya akan menjelaskan dasar pemrograman Android. Dalam dasar pemrograman Android, bahasa yang digunakan adalah Java atau Kotlin. Untuk pemrograman Android dengan bahasa Java banyak digunakan karena cakupan bahasa Java cukup luas. Perbedaannya Java dengan Kotlin yaitu, untuk Java adalah bahasa inti dari Android. Lalu waktu kompilasi pada Java lebih cepat. Setelah itu penulisan kode sangat sensitif. Jadi apabila kurang seperti titik koma ataupun spasi, dia akan error. Lalu Kotlin digunakan di berbagai platform. Lalu penulisan kode berulang tidak diperlukan. Dalam membuat program untuk data entry ini, yang pertama saya membuat project baru dengan nama project menggunakan NIM dan nama seperti ini. Ini NIM saya dan ini nama saya. Lalu saya membuat layout activity data diri. Nah, ini data diri. Di sini data diri saya kasih nama data diri. Lalu saya membuat kelas Java dengan nama database helper seperti ini, yang digunakan untuk membuat tabel dan database. Lalu saya membuat kelas database karyawan digunakan untuk menampung atribut daripada tabel. Setelah itu saya membuat kelas Java data diri yang digunakan untuk mendeklarasikan yang ada pada activity data diri. Setelah itu ada kelas Java data entry yang berfungsi untuk mendapatkan value pada atribut tabel ketika data diinput. Setelah itu ada data entry helper. Data entry helper ini digunakan untuk menginisialisasikan ketika menginput data seperti ini. Setelah itu saya membuat kelas Java main activity yang digunakan untuk menampilkan dan mengatur halaman aplikasi sebagai tempat interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Activity menampilkan UI atau user interface dengan memanggil fungsi onCreate. Fungsi ini dipanggil ketika kelas dibuat. Nah, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang layout. Nah, layout itu ada dua, yaitu linear dan relatif. Linear layout merupakan jenis layout yang mana user menempatkan suatu objek berbaris linear terbagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Yang dimaksud vertikal itu per baris, sedangkan horizontal itu per kolom. Dan di sini saya menggunakan relative layout. Yang dimaksud relative layout yaitu merupakan layout yang penataan dan penempatan widget
di dalamnya seperti layer. Dengan kata lain, penataannya lebih bebas sehingga bisa ditata di mana saja. Nah, pada layout activity main.xml ini, file yang berisikan elemen-elemen yang akan ditempatkan di aplikasi. Edit text ini adalah elemen yang berfungsi untuk mengambil inputan dari user. Lalu ada teks. Selain ini, biasanya ada namanya text view, adalah elemen yang digunakan untuk menampilkan output berupa teks. Main activity adalah kelas utama yang nantinya mengambil value-value yang diinputkan ke main activity.xml. Nah, ini di sini dia ada text view yang saya maksud tadi. Lalu ada button di sini tadi. Button, nah ini dia. Button memiliki fungsi untuk melakukan perintah tertentu. Button simpan difungsikan sebagai menyimpan data yang sudah diinput. Oh iya, saya lupa menjelaskannya. Nah, ini dia. Ada namanya Android Manifest. Pada Android Manifest.xml ini merupakan file yang berisi informasi mengenai aplikasi Android itu sendiri. Informasi yang terdapat pada file manifest tersebut memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, memberi nama paket Java untuk aplikasi yang dibuat. Yang kedua, menginformasikan versi SDK yang digunakan pada aplikasi, lalu memberikan akses permission untuk fitur-fitur yang digunakan pada aplikasi. Setelah itu apa lagi ya? Oh ya, ini tools konteks ini ditujukan untuk semua root. Dimaksud itu atribut-atribut untuk mendeklarasikan aktivitas mana yang secara default dikaitkan dengan tata letak ini. Mungkin tinggal ini. Coba kita jalankan. Nah, ini dia. Di sini saya akan menambahkan data. Alamat Palembang, kota Palembang, nomor handphone terendam aja, email @gmail.com. Oke, kita simpan. Data berhasil dimasukkan. Sini kita lihat datanya. Di sini sudah ada data karyawan seperti kelas Java yang